Penonton obrolan yang seperti ini sampai selesai itu satu orang yang sudah selesai finansial. Yang kedua, iya, betul. Orang yang sudah selesai finansial. Yang kedua, orang gila. Iya, orang gila. Pasti orang itu aneh. Ketika saya masuk rumah ini kan begitu banyak koleksi yang setiap jengkalnya itu kekayaan Nusantara gitu. Termasuk yang mungkin nanti kita review lagi apa yang ada di meja ini ya. Ketika saya masuk itu saya merinding mas gitu kan. Saya seperti terseret ke masa lalu berimajiner dan saya merasa aku ya keturunan kerajaan yang iya kan meninggalkan benda-benda seperti ini itu kan. Siapakah aku, gennya dari mana aku gitu kan, dari pencipta semua ini kah gitu kan. Dan ketika saya melihat semua ini saya menangis saya mas. Jenengan adalah salah satu, jenengan adalah seorang penjaga cagar budaya Nusantara, saya pastikan itu kan luar biasa. Terlepas dari beli ini 11 juta kemudian dijual menjadi 150 juta, saya yakin bukan hanya itu yang ada di motivasi jenengan. Itu kan awal. Butuh modal untuk bisa mencapai banyak koleksi yang lainnya, harus tetap ada yang dikorbankan untuk dijual. Tapi barang apa yang saya jual, kalau saya dapetin contoh semisal arsip VOC gitu ya, kadang kita juga pecah jadi dua, yang satunya kita jual, yang satu tetap kita arsipkan ya untuk koleksi. Ya kalau bukan kita siapa lagi yang bisa untuk menjaga sejarah seni dan budaya peninggalan nenek moyang kita dulu. Betul. Jadi bukan hanya sekedar nominal atau nilai jual dari benda ini, tapi di sini ada histori yang tersimpan. Iya. Di sini ada budaya yang tersimpan, yang harus kita tahu. Betul. Ini bahwa nenek moyang kita bukan primitif. Iya. Betul. Eropa dengan bangunan-bangunan yang super megahnya seperti itu, tapi menurut saya jauh lebih menarik untuk belajar tentang sejarah budaya seni Indonesia. Kita lebih unik, lebih vintage. Ya, kita melihat aja dari uang-uang yang dicetak di Amerika ya. Dari dulu uangnya mod dengan gaya seperti itu. Indonesia itu desainnya dengan ribuan jenis desain uang kertasnya, itu menarik banget. Salah satunya saya sampai kita review semua yang ada di meja ini. Ini baru sekian kecil di sini. Baru sepersekian ya. Sepersekian. Yang uang mahal ya. Ini sampai berapa mas Haji pasaran? 1, sekian. 1, sekian M. Itu kalau 1000 gulden. 1000 gulden tahun sebelum merdeka. Ya, kalau yang tidak ada spesimennya, kalau ada spesimennya sekitar 200 jutaan. Kalau yang ada spesimen sekitar 200 jutaan. Oke. Ini uang 600 rupiah tahun 48 saat tahun ini Yogyakarta jadi ibu kota. Menarik banget ini. Zaman dulu saya beli sudah 85 juta. Zaman dulu sudah 85 juta. Karena ini uang sangat langka banget. Oke. Nggak tahu untuk pasaran sekarang mungkin pastinya itu lebih mahal lagi. Ya, kurang lebihnya 10 kali lipat lah ya. Enggak belum. Ya 2 kali lipat lah. 2 kali lipat ya. Oke. Yang mahal uang di beberapa seri-seri tertentu aja. Yang memang kolektor desainnya pun menarik.
Nanti kita buka di sini. Boleh. Ini koleksi uang dari Zaman ke zaman. zaman ke zaman. Paling tua uang tahun berapa nih? Ini semuanya yang ada sertifikasinya ya. Oke. Maksimal sertifikasi ini kalau tertingginya di angka 70. Oke. 70 itu artinya kondisinya sangat-sangat sempurna banget. Oh, oke. Oh, itu Iya, nilai di atas kondisi. 70 sudah tidak ada. Di sini yang 70 aja hampir tidak ada yang sempurna. Karena uang Indonesia maksimal ya ada 70 tapi benar-benar langka banget. Artinya ini nih. 68 ini dari pemotongan, terus cetakannya gitu. Oh iya. Kalau udah 70 bener-bener ini perfect banget gitu. Ini yang spesimen ya, yang ada sertifikasinya. Sertifikasi ini dibuat itu di Amerika ya, PMG, Paper Mining. Ini yang ini juga ada yang 0000. Jadi saat itu uang spesimen yang tidak berlaku, yang buat di showkan di bank-bank. Oke. Untuk Dapat aja ya, heran aku. uangnya besar-besar gini nih. Ngeri ya. Banyak sekali desainnya, menarik banget ya. Menarik. Iya. Iya. Desainnya luar biasa ya. Iya. Dulu anak grafis lulusan mana yang bikin uang ini ya? Saya perlihatkan beberapa jenis-jenis uang yang Vintage. ini uangnya besar banget. Nilai 1000 saat ini mungkin bisa beli zaman era tahun berapa ini? 1919 bisa beli tanah di Malioboro mungkin ya. Iya. Itu tahun 1919. Nilai 1000 ya. Iya. Ini tahun 20. Tahun 19, tahun 20. Nah, gitu. Ini koleksi uang. Terus ini Al-Quran. Ini juga ada daun lontar. Sampai hari ini pun masih ada yang mengerjakan seperti ini, tapi tidak sedetail ini ya, pembuatannya tidak detail. Ini benar-benar detail. Ya kalau yang lama gitu. Ini apa nih kira-kira Mas? Kita Daun lontar semacam kayak mantra ya? arsip atau Arsip, mantra bisa mantra. jadi. Pengarsipan zaman itu. Ini bukan Al-Quran. Oke. Ini Sejenis yang tadi saya sampaikan. Semacam ya. Kita Kat- hikayat ya. Ya kita hikayat. kita hikayat cerita tentang Kebudayaan Islam pada saat itu. Sejarah kebudayaan Islam Indonesia. Islam pada saat itu. Dan ini langsung ditulis di sini. Ini kitab era tahun berapa nih? Kalau saya lihat 17 dari kayaknya. jenis kertasnya era tahun mungkin 18-an sampai 1850-an ya. Sih. Kayak cerita dari Sunan Kalijaga, Oke. cerita tentang ya sejarah-sejarah kebudayaan Islam juga salah satunya. Gitu. Kalau ini Al-Quran. Kalau ini Al-Quran, ini Al-Quran, ini Al-Quran. Oke. Ini Al-Quran tahun Tahun 1600-an kalau saya lihat. 1600 ya. Tulisan tangan ya. Tulisan tangan. Ini ya yang dibuat menarik banget. Kalau ini Al-Quran masih menarik banget. Dan ini ditulis tangan langsung. ini bisa dideteksi tahun berapa ini, Mas? 1700-an ya. Cuman kondisinya maaf
kurang begitu terawat. Iya. Ini juga Al-Quran ya. Ini juga Al-Quran. Ya karena usia jadi kondisinya tidak sempurna. Oke. Ini tadi apa namanya Mas? Pilot Cinto. Cinto. Ji. Sailendra ya? Majapahit. 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 Era abad 13-an mungkin sampai 15-an. Ini Ajib. Beberapa maaf campur-campur ini. Seperti ini. Masih ada banyak yang lainnya, nanti bisa lihat di museum. Jangan lupa kunjungi di Jogja Horror Museum di Malioboro. Jogja Horror Museum. nanti kita ada Siap. staf dalamnya Ada. sama titel-titelnya ya. Yes. Ya, siap. Deskripsinya ada. Ya. Ini alat Motong buah pinang. memotong buah pinang. Jambi. Sailendra Majapahit ini. Bukan. Itu sih sudah era 18-an ya, tahun 17-18-an. Sih. Ini tulisan Jawa. Nah, ini yang paling menarik ini. Yang Majapahit ya ini. Ini Majapahit ya. Bisa jadi Majapahit. Mungkin bisa lebih tua lagi. Kalau ini yang apa tadi? Topeng Mas. Topeng Iya. orang meninggal era Iya. raja-raja. Era yang digunakan raja saat itu meninggal. Jadi kayak bentuk penghormatan terakhir untuk mendiangnya itu loh. Oke. Oh iya. Bekas pakai ya ini ya. Bekas pakai. Oh, iya. Ini dari era ini sampai jenengan sampai mundur ke apa ini namanya? Pilon Cito. Pilon Cito. Ini uang zaman Kerajaan Majapahit. kerajaan Majapahit ya. Jadi ini besar kecilnya nilainya tergantung besar kecilnya kan? Iya. Ukuran 2,4 gram. Oke. Itu nilainya satu masa saat itu. Kalau yang 0,6 itu berarti seperempat masa. Ada juga yang Sailendra, sama. Nilai beratnya pun sama. Jadi itu Yang nanti Sailendra seperti ini bentuknya atau lebih sederhana lagi? Sailendra hampir sama, cuma dia kotak ya. Oke. Dilalah ini ada di dalam, nanti kita perlihatkan juga. Iya. Sih. Iya. Sailendra. Jadi itu kelipatan, ada yang beratnya 4,8, ada yang 9,6 gitu. Ini kalau teman-teman antik menyampaikan gelas bidadari ya. Oke. Zaman dulu hanya kaum ningrat yang menggunakan ini gelas-gelas. Sangat langka karena banyak kan ditemukan ya sudah kondisi pecah. Sih. Kalau ini patung-patung Gresik kan orang menyampaikan gitu, dibuat mungkin era sekitar abad tahun 400 tahun yang lalu, tahun sekitar 1600 700 1600-an 700 ya. Sudah mulai muslim itu masuk, banyak kan udah pakai udang-udang. Oke. Ya macam-macam campur-campur. Isinya kita masuk ke 500 tahun 600 tahun yang lalu masuk Flashback. Di sini Mas Ustadz. Ini lontar-lontar juga ya Mas? Iya, itu daun lontar juga. Nah, ini yang Sailendra pertama tadi saya ceritakan, yang pernah saya temukan terus saya lelang, harganya sangat mahal. Ini yang segitiga ya. Tapi waktu saya dapetin itu jauh lebih besar sedikit lah. Nah, ini betring yang zaman dulu raja punya burung, terus burungnya dikasih cincin burung yang kecil-kecil banget. Wah, gini.
banyak sekali ini uang-uang. Iya. Ini Uang Majapahit, yang kotak itu Syailendra. Yang kotak uang Ji. Syailendra. Yang bulat itu Majapahit. sampai isinya. Sama isinya. Lantainya sejarah di bawah kaki kita. Ini koin-koin dari mana aja, Mas? Ini kalau koin-koin Cina ya, tapi koin yang ditemukan bukan dari Cina, tapi koin yang ditemukan di Nusantara. Oke. Ji. Ini kerajaan Sriwijaya, ini Cina. Modelnya seperti ini. Maaf, kondisinya ini kurang bagus. Itu abad dari tahun abad 9 sampai 18-an mungkin. Nah, ini salah satu sejarah. Juga koran Slompret Melayu tahun 1861. Koran ya. Iya. Ini yang dijilid setahun ini. Oke. Jadi di sini ada harga gula, Oke. harga kopi, nilai yang baik. Jadwal kapal juga ada nih, kapal yang datang di Semarang. Oke. Tanggalnya, jadwal dari mana? Ya gitu. Ini 18 tahun 1818, zaman masih Pangeran Diponegoro masih bergerilya, tapi dalam bentuk bahasa Belanda ya. Nih, tahun 1818. 3 Februari. 3 Februari 1818. Iya. Ya seperti ini koran-koran zaman di eranya. Bahkan kita mempunyai banyak jenis-jenis koran tahun-tahun yang berbeda-beda, juga koran yang beda-beda perusahaan juga. Kalau yang piagam itu Mas Kaji. Oh, ini uang kating ini. Wah, Angkating. angkat. Uang kating ini. Iya. Kalau nanti pengen nggak punya duit ke angkringan, nah bisa ngarter ini, di karter. Krek. Ini sertifikasinya. Oke. Kebalik. Bank Indonesia yang menyatakan bahwa ini adalah uang asli, nomor serinya. Terus, nah ini uangnya. Nugel dewe. Ini uang asli. Iya. Kalau uang kita kurang, Tinggal kesini potong aja. ngetok. Kita nongkrong di angkringan. Ini nongkrong di angkringan bawa segini. Habisnya berapa ketok ke? Nugel dewe Mas. Nugel Gitu. dewe, Mas. Iya kan. Tak satu saya ketok ke loro. Nominalnya ada berapa aja Mas Haji? Kita alhamdulillah lengkap. Ini ada yang 100.000, ada yang 100.000 juga. Ini 100.000. Oh. Ya. Bisa Mas Hadi dilihatkan Mas Hadi? Mana? Ini yang 100.000 ya? Ya boleh. Ya, biar. Harus tak copot dulu ya. Oh, ini udah dicopot. Ini saya Aduh, taruh di museum. oh, ini ada isinya? Pak, buka dulu ini. Apa namanya? Unboxing. Unboxing. Nah, Oh, ini 100.000. ya di kelotok. Dikelotok. Udah kelihatan dalamnya itu. Udah kelihatan dalamnya ya. Ini kalau di unboxing nanti yang nonton kecer-kecer Pak Jin. Berapa lembar ini 100.000 ini? Ini ada 45 lembar uang bersambung 45. 4 Tahun juta. 2016. 4 juta berapa berarti? 4,5 juta. 4,5 juta. Ngetok dewe. Aduh, gitu. Ini sampai kita lewat aja susah. Keris, topeng-topeng. Kalau ini Ini lebih ke koran-koran. koran-koran ya.
Mungkin besok akan lebih saya showkan yang lebih banyak lagi ya. Besok harus Siap. video. Karena ini acaranya dadakan. Tanpa konfirmasi janjian dulu nih. Kalau nggak gila ya nggak kayak gini. Enggak gila ya. Itu nggak seperti ini betul. Luar biasa. Ini nih uang-uang zaman Majapahit tapi perak ya. Yang ini nih. Oke. Jadi pendekar dulu bawa sekantong gitu, naik kuda wes. Setahun touring sama sini. Rajutan berapa ini Mas? Tahun-tahun 19-an awal ya, masih belum ada FM dan AM. Jadi masih SW ya? SW. Iya. Apa ini? Cengkrong. Cengkrong. Yang cengkrong asli ini cengkrong. Oh. Ini Abad keberapa nih Mas? Ini Mas? Ini belum begitu tua lah, 19-an. mungkin 19-an awal ya. Yang bagus-bagus banyak banget, kita nanti bisa showkan lagi. Ya, ya sambil yuk. semua Oh, lampunya di atas ya. Iya. Dinding apa semuanya penuh ya itu. Wes. Sekilas saja ruangannya udah ruangan sejarah ini. Lukisan-lukisan, dapur. Ini minuman. Gak tahu kemarin ada yang nyetorin. Minuman-minuman lama ya. Saya juga nggak begitu, karena saya bukan peminum. Tuh. Ini bukannya kita minum, kok tinggal separuh. Bukannya kita minum tapi masih segel, masih segel. Memang isinya segini ya. Isinya tinggal segini, iya. Ya gini-gini. Nggak tahu saya kalau ini nggak tahu tahunnya berapa, tapi kadang kita di pasar kan nemu seperti ini. Berapa harganya? 200.000, 100.000. Nggak tahu harganya juga. Tapi setahu sih ini sangat mahal banget ya kalau di ketemu kolektor yang pas. Karena belum tentu setiap barang antik saya pun nggak semuanya saya mempelajari intinya. Hanya beberapa aja yang kita sukai, lebih ke sejarah-sejarah Nusantara. Sejarah Nusantara. Kalau keris-kerisnya Mas Haji di mana Mas Haji? Keris. Nanti saya ambilkan beberapa. Oke. Oh, kok banyak kan di mana ya minumannya ya? Sampai lupa naruhnya di mana. Banyaknya. Mau saya lihatkan keris-keris gitu? Mungkin di sini ya, saya sebentar. Ya. Bismillah. Cara membuka gimana Mas Haji? Cara tutorial Nih. buka keris. Nah, Jadi begitu kita melihat keris nih, ya. kita lihat dulu atas, terus intinya yang dibuka adalah ininya ya. Ya, bukan ditarik ya. Yang ditarik adalah kerisnya. Begitu bolak-balik, terus kita nutup juga, ini yang ditutup, bukan ininya yang ditarik. Oh, oke. Bukan bilang. Iya. Ada juga yang ditarik, terus kita apa namanya, menghormati, bukan menghormati kepada keris tapi menghormati kepada empunya. Ya. Appreciate ya. Untuk penjelasan mengenai keris mungkin bisa nanti kepada ahlinya. Karena Mas Haji punya para ahlinya yang Iya. Nanti kita bikin episode khusus
tentang keris ya. Maestro kerisnya kita hadirkan. Kita banyak banget keris. Nah, ini Pak Ustadz. Ini ada sertifikasi bahwa ini namanya Kiai Sepang. Guys, kemeng Keraton Surakarta. Ji, ini kerisnya. Yang murah-murah juga banyak. Bukan keris yang digunakan untuk ya. Kalau orang manten jadi cuman beli di pasar yang bilangnya nggak ada. Iya. Besok akan saya showkan yang jauh lebih banyak lagi. Mungkin Ya, sementara kita bikin edisi khusus mengupas tentang keris. ya ini baru cuplikan. Iya. Kan ini hanya sebagian kecil saja koleksi dari keris jenengan ya, Mas. Yang paling vintage semuanya vintage ya ini. semuanya bagus. Yang paling bagus Bang, semuanya bagus. Semuanya bagus. Luar biasa, ini budaya kita. Jadi keris diciptakan bukan untuk baku hantam, tapi untuk identitas kepriaan ya Mas, kurang lebihnya ya mungkin. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, sebenarnya mungkin di lantai 2, lantai 3, 4 ya kan? Itu banyak sekali masih banyak koleksi yang lainnya, termasuk otomotif itu. karya seni lukisan. Karya seni lukisan. Ini lukisan tentang saya pribadi, saya pesan sama Mbak Erika. Ini saya, istri, anak. Kalau jenengan sendiri Apa nih? apa motivasi terbesar jenengan untuk menjaga semua ini? Kan banyak barang yang sekarang sudah pindah ke luar negeri. Ya, harapan saya barang-barang yang rare item tetap ada di Indonesia agar masyarakat dan generasi milenial besok, generasi yang generasi yang akan datang tidak usah harus jauh-jauh melihat barang kita ya di luar negeri. Cukup Ke hobiku.com. Ini semuanya terupload di hobiku.com apa enggak? Tidak semuanya. Sepertinya tidak ya? semuanya. Oh, ini ribuan jumlahnya. iya, jumlahnya ratusan ribu jenis. Nggak gampang masuk rumah ini Pak, susah Pak. Ini rumah sejarah masa lalu. Saya terima kasih sangat dan mungkin ini satu kesempatan yang luar biasa sehingga sekali lagi kami bisa sangat-sangat mengerti bahwa sejarah, bahwa nenek moyang kita sangat luar biasa. Kebudayaannya luar biasa, seninya luar biasa. Bahkan dari setiap penciptaan keris itu kan bukan mistisnya ya Pak, tapi artinya dari sisi semua simbol itu termuat di sini. Matur nuwun. Sami-sami. Sampai ketemu lagi.